Ika Skania Karisma Nugroho. Waduh, siapa tuh? Cek, cek, cek satu.
Oke. Halo semuanya. Nah, ini udah pada masuk. Ada Kak Cika nih, Skania. Kita mulai sekitar 2 menit lagi ya, teman-teman semua. Kita akan mulai 2 menit lagi sambil nunggu teman-teman yang lain hadir. Tapi kalau sudah 4 lewat 5 mungkin kita langsung mulai aja ya. Kita mulai jam 4.05. Pernah aku jatuh hati padamu sepenuh hati. Hidup pun akan ku beri, apapun kan ku lakui. Tapi tak pernah ku bermimpi kau tinggalkan aku pergi. Tanpa tahu rasa ini, ingin rasaku membenci. Tiba-tiba kamu datang saat kau telah dengan dia semakin hancur hatiku. Jangan datang lagi cinta, bagaimana aku bisa lupa, padahal kau tahu keadaannya, kau bukanlah untukku. Jangan lagi rindu cinta. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Di sini sudah ada beberapa teman-teman gitu ya, yang sudah hadir. Kalau memungkinkan open kamera dipersilahkan gitu ya, agar kita bisa lebih tektokan. Baik teman-teman, kita sudah memasuki pukul 4.05 ya. Oke, baik kita langsung mulai aja kali ya. Di sini juga udah ada sahabat-sahabat saya juga nih luar biasa alhamdulillah. Ada Kak Wiwit, halo Kak Wiwit, lagi di mana ini Kak Wiwit? Sembari nyetir sebentar ya. Waduh, hati-hati ya di jalan ya. Oke, Momski Tias lagi di kereta. Oke, Momski Tias sampai ketemu nanti sore ya di malam ya, malam di Jakarta. Di sini juga ada Kang Dery. Halo Kang Dery, gimana kabarnya? Halo Kayaknya lagi Kak nyantai Hadi, nih. Gamal. Alhamdulillah. Sehat-sehat ya Kang Dery ya. Di sini juga ada siapa lagi nih? Ada Teh Nurul. Di sini juga ada Teh Nurul, ada siapa lagi nih? Ada Kak Cika. Ini Kak Cika Skania dari mana nih ya? Nanti kita ngobrol-ngobrol lebih seru lagi ya teman-teman ya. Kita langsung mulai aja. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Apa kabar nih semuanya? Luar Ya biasa. kan, Sehat ya? Masih lancar dong puasanya? Lancar. gaspol Masih terus. lancar ya puasanya ya? Oke. Nah, terima kasih teman-teman yang sudah hadir menyempatkan waktunya di mana di sela-sela kesibukannya ada Teh Wiwit lagi di jalan juga, ada macam-macam, ada Moms Kitias lagi di perjalanan juga, teman-teman yang menyempatkan waktunya. Mudah-mudahan saya doakan, mudah-mudahan teman-teman dengan mengikuti webinar singkat hari ini itu mendapatkan kelancaran ya dan menjadi amal jariah gitu ya bagi kita semua yang menjalankan ibadah puasa. Amin amin ya robbal alamin. Amin, ya Rabbal Alamin. Oke, teman-teman. Nah, sesuai dengan topik kita hari ini, kita akan membahas apa sih gitu ya. Jadi hari ini tuh kita akan membahas mengenai lintas execution gitu ya. Kita langsung aja ke materi ya. Jadi sebenarnya apa sih latar belakang saya ini membuat sebuah webinar ini gitu ya teman-teman.
tentang lintas execution ini, 4 strategi dalam men-tackle unclear task gitu. Sebenarnya ini sempat saya bahas juga kemarin gitu ya di live IG gitu ya. Kemarin alhamdulillah juga sama Kang Dery juga sempat saya spill. Sebenarnya ini berawal dari keresahan saya sendiri dan juga keresahan dari teman-teman gitu ya. Beberapa ada yang curhat, "Ini kenapa ya, saya tuh kalau misalkan dapetin tugas itu," gitu ya, "kadang suka nggak jelas gitu ya, dapat tugas dari atasan tuh nggak jelas gitu. Udah gitu dadakan, udah gitu sering banget dipilih kalau misalkan ada tugas baru gitu ya misalkan, itu tuh jadi pilihan pertama gitu, padahal ada tim-tim yang lain yang sebenarnya bisa juga sih ngerjain, tapi kenapa saya gitu yang harus dipilih gitu kan." Dari situlah akhirnya oke, kayaknya ini perlu deh dibuatin sebuah webinar yang mudah-mudahan dari berdasarkan experience aku juga, itu bisa menambah wawasan gitu ya buat teman-teman yang hadir di sini. Nah, sebenarnya apa sih yang menjadi tujuan kita di sesi hari ini, teman-teman? Jadi hari ini tuh kita akan membahas mengenai bagaimana sih kemampuan kita itu dalam mengklarifikasi tugas nih, teman-teman gitu ya. Mulai dari ekspektasi, goalnya seperti apa gitu ya, nanti kita akan bahas lebih detail di sana. Yang kedua, tentu saja kita akan membahas bagaimana untuk kemampuan dalam memvisualisasikan. Memvisualisasikan apa nih? Di sini tuh lebih memvisualisasikan tugas-tugas yang sudah kita kerjakan gitu ya, atau tugas-tugas yang ada di belakang gitu ya, atau lagi dikerjain itu kira-kira gimana ya secara helikopter view-nya tuh kayak gimana nih? Kira-kira kalau misalnya ada tugas tambahan baru tuh, ini masuknya mau 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 kapan nih, di mana nih? Nah, kayak gitu. Jadi lebih memvisualisasikan alur tugas. Nah, yang ketiga, teman-teman, yang akan jadi tujuan di webinar hari ini bagaimana kita juga mengetahui nih, bagaimana ya caranya untuk bisa menyelesaikan tugas itu yang fokus gitu ya. Nanti kita akan bahas juga mengenai hyper fokus, namanya hyper fokus. Dan yang terakhir tentu saja yang namanya tugas tentu harus direview ya. Nanti juga kita akan bahas mengenai bagaimana mereview tugas yang harapannya itu juga kita melatih dalam melakukan perbaikan berkelanjutan. Nah, makanya kenapa disebutnya ada lean di depannya, ada lean task execution karena nanti akan ada 2 hal yang akan kita bahas dari lean management dan juga task management sebenarnya. Makanya saya gabung menjadi lean task execution, tapi pada saat webinar hari ini. Nah, teman-teman di sini alhamdulillah ya banyak sahabat-sahabat saya juga, ada teman-teman saya juga nih. Mungkin ada juga yang baru kenal gitu ya dengan saya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dulu. Nama saya Adi Subhana, teman-teman. Biasa sih untuk teman-teman yang terdekat biasanya manggil saya Ading gitu ya. Tapi teman-teman di sini bisa panggil saya Adi. Dan saat ini saya fokus untuk lebih ke profesi professional trainer ya, teman-teman. Di mana itu yang menjadi jalur saya nih ke depannya gitu ya, di mana saya membantu teman-teman khususnya di area-area teman-teman yang bekerja atau di karyawan untuk mengoptimalkan produktivitas kerjanya dan juga membantu organisasi-organisasi untuk bagaimana sih bisa melinkan lah istilahnya ya, melinkan atau mengefektifkan sebuah proses kerja di dalam tim atau di karyawannya. Alhamdulillah saya sudah membuat satu buku, teman-teman. Namanya Look Up ya, Let's Maximize Your Productivity dan insya Allah rencananya mau ada buku kedua. Doakan, mohon doanya, mudah-mudahan diberikan kelancaran di proses pembuatannya. Amin. Amin amin. Oke, baik teman-teman. Nah, teman-teman, saya sebelum masuk ke materi, saya ingin tanya dulu deh ke teman-teman gitu ya. Teman-teman pernah nggak sih mengalami hal kondisi yang tadi sempat saya ceritain gitu ya? Artinya ketika teman-teman bekerja ataupun ketika teman-teman mengerjakan sebuah project di dalam sebuah organisasi gitu ya. Teman-teman tuh mendapat selalu kepilih terus tuh, gua lagi gitu istilahnya gitu ya. Gua lagi yang kena gitu. Padahal banyak tim yang sebenarnya mereka bisa kok ngerjain, kenapa kok pilihnya aku lagi gitu. Udah gitu kondisinya adalah karena teman-teman selalu yang terdepan untuk mengerjakan suatu tugas dari atasan teman-teman gitu ya dalam hal ini, teman-teman terkadang juga mengalami kesulitan untuk memahami sebuah instruksi tugasnya. Baik itu mungkin instruksinya yang nggak clear gitu ya, pokoknya udah kerjain gitu ya, kerjain, tapi atasan kita pun mungkin cuek dalam tanda kutip ya, tidak memberikan detail yang cukup mumpuni lah gitu ya untuk kita membuat sebuah
putusan atau membuat pengambilan keputusan untuk mengerjakannya ini gimana sih gitu ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, mohon izin teman-teman, silakan teman-teman untuk mengambil handphonenya kalau misalkan teman-teman lagi pakai handphone, pakai pakai apa laptop atau komputer, karena saya ingin sedikit pengen tahu dulu. Nah, mohon izin teman-teman silakan untuk di-scan. Tapi kalau misalkan teman-teman di sini pakai laptop, pakai handphone, saya akan kopikan linknya di kolom chat ya. Nih, saya kopikan di kolom chat. Teman-teman silakan untuk mengakses dari Menti ini. Oke, sudah bisa teman-teman? Sudah muncul. Sudah muncul ya. Nah, teman-teman, wait, di sini kenapa tampilannya? Nah, ini dia. Sebentar, saya klik dulu. Oke, sebentar ya. Teman-teman. Nah, teman-teman silakan. Kalau sudah bisa masuk, kira-kira menurut teman-teman, apa sih yang ketika teman-teman anggap saja mengalami hal tersebut gitu ya, mengalami hal di mana teman-teman tuh mendapatkan tugas dadakan gitu ya dari atasan teman-teman, dan itu udah dadakan di luar job desk. Udah gitu instruksinya tuh gak jelas gitu teman-teman. Nah, kira-kira apa yang kira-kira teman rasakan ketika teman-teman mengalami hal tersebut? Yuk, boleh yuk ditulis kalau sudah bisa masuk. Nah, terganggu, bingung mulai dari mana. Oke, nice. Teman-teman boleh nambah ya, nggak mesti harus satu ya, bisa apa, banyak gitu ya, boleh banyak mengisi gitu ya. Terganggu, bingung, oke, stres. Aduh, iya 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 iya. Apalagi teman-teman? Apalagi yuk, boleh di chat ya. Tertekan, oke oke. Ada lagi teman-teman yang belum? Boleh ini boleh berulang ya ngisinya, nggak mesti harus satu. Teman-teman boleh mengisi apalagi kira-kira bingung dan agak kesal, tertekan. Oke, bingung, bingung, terganggu. Oke, ini terganggunya apa nih? Terganggu kenapa nih? Ya kan? Apalagi teman-teman? Yuk, boleh yang lain? Pusing. Iya, iya. Pusing ini mulai dari mana gitu kan? Oke, menarik, menarik. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah berpartisipasi ya. Oh, masih lanjut ternyata ya. Ganggu fokus. Oke, tertekan, kepengen cepat pulang. Iya sih, apalagi kasih tugasnya tuh udah jam-jam kritis ya nggak sih? Udah jam setengah 5 gitu ya, baru dipanggil gitu ya. Apalagi nih, ganggu fokus diskusi sama siapa nih enaknya gitu ya. Oke, iya iya, oke. Terima kasih teman-teman yang sudah memberikan pendapat ya, mulai dari stres gitu ya, tertekan dan segala macam. Nah, menarik ya teman-teman, ada sebuah data ya. Ada 3 data ini menurut American Psychological Association gitu ya. Terdapat 31% ekspektasi kerja yang nggak jelas nih dan juga bertentangan dari atasan, ternyata itu tuh berkontribusi terhadap stres di tempat kerja kita gitu ya. Nah, apakah teman-teman termasuk gitu ya dari 31% ini? Dan yang kedua adalah 48% teman-teman gitu kan. Pekerja menyebutkan ekspektasi kerja itu tidak realistis. Artinya misalkan teman-teman kayaknya ini bukan job desk saya deh gitu ya kan, kayaknya nggak sebanyak ini gitu, nggak sesulit ini gitu ya, nggak sehektik ini gitu, kenapa harus job desk ini diberikan kepada saya gitu, padahal ada bagian yang memang fokus di situ, tapi kenapa dipercayakannya kepada saya gitu ya, kenapa saya yang harus harus mengerjakan gitu. Dan ini menjadi sumber stres sebanyak 48% teman-teman. Di tahun 2021 ya menurut American Psychological Association. Nah, dalam konteks ini mungkin banyak ya sumber-sumber stres gitu ya di dalam kerja gitu. Enggak hanya sumber informasi dari atasan yang kurang jelas gitu ya, tapi mungkin banyak hal lagi lain yang mungkin tapi sama saya di hari ini nggak terlalu bahas di sana. Tapi fokus kita adalah mengenai tugas dadakan dan kurang clear informasi yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Itu juga salah satu faktor utama yang membuat kita itu merasa stres gitu ya. Nah,
Dampaknya apa sih teman-teman ketika kita mengalami stres gitu ya? Dan itu berkepanjangan dari hari Senin sampai hari Sabtu gitu ya. Padahal hari Sabtu harusnya libur, disuruh masuk misalnya. Itu stresnya tuh berkelanjutan gitu ya. Nah, dampaknya ternyata teman-teman, dari sumber yang sama itu penurunan motivasi kerja sebanyak 26% menurut hal yang sama ya dari American Psychological Association atau APA, disingkat dengan APA. Tidak fokus, kurangnya usaha di tempat kerja, penurunan produktivitas, bahkan ada keinginan untuk resign. Waduh, ini juga lumayan tinggi ya, sekitar 17% ketika kita mengalami stres di tempat kerja. Nah, apakah teman-teman merasakan ingin sempat kepikiran, "Loh, apa gua resign?" gitu ya. Nah, itu berarti memang dampak dari adanya stres kerja di tempat kerja. Merasa mudah marah artinya senggol bacok gitu ya. Dan menariknya adalah ada 20% teman-teman yang tidak berdampak negatif ketika dia stres gitu ya. Nah, ini menarik ya. Berarti tidak berdampak. Jadi dia benar-benar bisa mindful lah istilahnya gitu dengan pekerjaannya, dengan stresnya. Oke, selain ini ada lagi nggak sih dampak yang lain teman-teman? Nah, ternyata dari sumber Institut Stres Amerika itu merasa sakit punggung. Nah, ini encok nih, udah mulai terasa gitu ya. Mungkin karena ketika kita merasa stres itu kan energi lumayan banyak ya terkuras ya teman-teman ya. Artinya apa? Artinya di sini saking mungkin duduk seharian itu juga bikin sakit punggung gitu. Tertekan juga, kelelahan, capek gitu ya. Udah mah hari Senin masuk, besok lagi gitu ya. Besok Senin masuk, aduh, ada nggak sih perasaan kayak gitu teman-teman? Aduh, Senin lagi, aduh. Pulang kerja tuh bukannya gimana tapi capek gitu ya, merasa capek gitu dan juga migrain. Atau mungkin teman-teman di sini boleh ditulis di kolom chat ya, ada nggak sih dampak stres tapi lebih ke fisikal? Mungkin GERD gitu ya, terus apalagi sakit sakit apalagi gitu ya, mungkin sakit kaki gitu ya, atau mungkin sakit leher atau sakit perut gitu, ada nggak teman-teman? Kalau misalkan ada dampak dampak yang dirasakan lebih ke fisik ya, selain dari sakit hati gitu ya, tapi ke physically ada nggak gitu ya? Boleh kalau misalkan ada Sakit ditulis juga perut. sakit perut ya, pengen mules gitu ya, mules tapi susah gitu. Thank you Kak Wiwit. Nah teman-teman, oleh karena itu penting banget loh kita itu ya setidaknya tahu deh gitu ya, yang menurunkan gitu ya, dampak dari stres ini, penyebabnya gitu ya. Kita tahu nih penyebabnya harus kita turunkan gitu, setidaknya bisa kita turunkan teman-teman. Walaupun banyak faktor-faktornya ya, tapi hari ini kita akan fokus kurang lebih nanti 1 jam ke depan ya, kita akan fokus lebih ke bagaimana sebuah informasi yang dari atasan tadi yang kurang clear, bagaimana kita bisa membreakdown menjadi lebih efektif dan lebih efisien. Oke, sudah siap teman-teman? Sudah siap ya? Oke. Nah, oleh karena itu yuk kita bahas mengenai yang namanya lintas execution ini. Nah, tadi sempat kita bahas tentang lean dan juga task execution. Sebelum kita masuk lebih detail, kita pahami dulu ya mengenai landasan dasarnya dulu nih tentang lean dan juga task execution. Kan ada 2 hal ya, ada tentang lean management dan juga task management. Nah, kita bahas dulu yang pertama, teman-teman. Jadi kita cari tahu dulu sebenarnya lean itu apa sih gitu ya. Mungkin yang teman-teman yang dari corporate khususnya yang di area pabrik gitu ya, mungkin tahu atau teman-teman yang sudah tahu juga mungkin sudah pernah dengar gitu ya bahasa-bahasa lean gitu ya. Jadi lean ini adalah sebuah filosofi di mana kita itu fokusnya adalah mengeliminasi yang namanya pemborosan, teman-teman. Nah, pemborosan di sini bahasa lainnya disebut dengan muda atau bahasa Jepangnya ya. Bahasa Jepangnya itu disebut dengan istilah muda. Muda itu adalah waste. Waste itu adalah ya sampah gitu ya atau pemborosan hal-hal yang tidak tidak memberikan nilai. Artinya dalam konteks di sini teman-teman, berarti pemborosan di sini berupa tugas-tugas yang tidak menambah nilai atau proses yang kita kerjakan ketika melakukan atau mengerjakan tugas itu tuh tidak efisien atau tidak menambah nilai lah ya. Jadi buang-buang energi gitu ya. Mulainya contohnya apa? Menunggu. Misalkan menunggu feedback, menunggu data. Ah, nunggu aja deh. Toh juga belum datang nih datanya. Jadi nggak kekerjain, nunggu aja gitu. Di follow up juga enggak gitu ya. Jadi nunggu aja gitu ya. Menunda juga salah satu pemborosan teman-teman. Dan juga multitasking. Nah, multitasking ini juga menjadi polemik ya. Bagaimana kita juga multitasking ternyata
itu juga salah satu pemborosan. Nanti kita bahas mengenai multitasking ini. Yang akhirnya semua pemborosan-pemborosan itu mengganggu lah efektivitas dari tugas yang harus kita kerjakan. Nah, sekarang definisi dari task execution itu apa? Task execution jadi sebuah proses yang konsisten, teman-teman, di mana ketika kita melakukan tugas nih gitu ya. Itu tuh sesuatu yang harus direncanakan dan juga harus menghasilkan sebuah hasil yang diharapkan oleh individu ataupun oleh tim. Contohnya apa? Task execution. Nah, contohnya adalah di sini lebih ke atributnya. Di dalam task execution itu ada yang namanya prioritas. Ini penting banget ya tentang deadline gitu ya. Jadi sebelum kita mengimplementasikan atau sebelum kita mengeksekusi si tugas itu, tentu saja kita harus tahu nih ini apakah harus disegerakan atau bisa diplanningkan atau bisa ditunda gitu ya. Nah, itu juga salah satu atribut yang perlu kita ketahui dalam mengeksekusi tugas itu sendiri. Nah, pertanyaannya adalah lalu apa itu Lean Task Execution? Jadi Lean Task Execution adalah penerapan prinsip Lean Management yang tadi ya, mengurangi pemborosan-pemborosan yang tadi gitu ya. Di mana itu digunakan dalam kita merencanakan dan juga mengimplementasikan atau mengerjakan tugas yang akan kita lakukan. Gitu. Untuk menghasilkan apa? Menghasilkan tugas dan juga kinerja yang efektif dan juga efisien, teman-teman. Jadi itu adalah definisi dari Lean Task Execution. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa yang perlu kita ketahui? Landasan apa sih yang perlu kita ketahui dalam Lean Task Execution ini? Setidaknya ada prinsip yang harus kita ketahui, teman-teman. Yang pertama adalah ada 3 prinsip ya, nanti kita akan bahas. Yang pertama adalah delivering values. Artinya setiap pekerjaan yang kita lakukan itu harus memberikan manfaat. Kepada siapa? Kepada pelanggan. Nah, bahasa di sini menggunakan pelanggan. Kenapa? Karena dalam kita bekerja, teman-teman, tentu kita nggak kerja sendiri dong. Pasti ada atasan, ada rekan kerja, ada partner, ada supplier atau ada pemerintah, ada masyarakat, sampai ke mungkin kalau berkaitan dengan ormas juga itu termasuk juga ya, teman-teman. Artinya pelanggan di sini adalah sebelum proses di kita, artinya orang-orang yang pekerjaannya itu sebelum proses di kita dan setelah proses dari kita. Itu disebut dengan pelanggan. Jadi jangan sampai kita bawa anak buah kita gitu atau bawahan kita atau misalkan proses sebelum kita itu bukan pelanggan kita, itu ternyata pelanggan kita, teman-teman. Nah, bagaimana kita bisa memberikan nilai untuk mereka? Kebermanfaatan pekerjaan kita itu kepada mereka, delivering values. Yang kedua adalah eliminating waste. Artinya di sini kita harus menghapus segala proses yang memang tidak diperlukan. Kayak tadi ya, seperti kita bahas. Mulai dari waktu, mulai dari energi, mulai dari sumber daya. Artinya di sini juga kita jangan sampai membuang-buang energi atau sumber daya yang kita miliki, gitu ya. Dan yang terakhir adalah continuous improvement. Karena kan kita menggunakan pendekatan Lean nih, ya teman-teman ya, dalam manajemen tugas. Artinya di sini kita juga harus terbuka terhadap umpan balik nih, teman-teman. Jangan baper kalau misalkan kita dapat feedback gitu ya dari atasan kita, udah capek-capek ngerjain gitu, disalah-salahin. Nah, itu memang proses continuous improvement harus terbuka terhadap umpan balik. Dan juga bagaimana kita lebih fokus untuk bisa lebih cepat dalam beradaptasi. Karena kan kita tahu ya, kalau misalkan di area kerja itu perubahan sebuah kerjaan itu cepat sekali. Kadang minta A, kadang minta B, terus diganti lagi gitu ya. Nah, makanya di sini juga kita perlu ke, ke keterampilan dalam cepat beradaptasi karena perubahannya itu sangat cepat gitu. Nah, itu adalah 3 prinsip yang harus kita ketahui terlebih dahulu ya dalam menjalankan Lean Task Execution, mulai dari delivering value, memberikan value, menghapus pemborosan, dan juga continuous improvement. Pertanyaan selanjutnya adalah, kita sudah tahu nih, kita sudah memahami gitu ya, mulai dari definisi dan juga prinsip yang harus kita ketahui. Lalu apa nih yang harus kita lakukan pada aktualnya gitu ya di dalam pekerjaan kita? Oke, yang kita lakukan adalah 4 strategi ini, teman-teman. Disebut dengan EVER. Waduh, EVER ini apa ini? Gitu ya. Jadi EVER itu apa sih, teman-teman? EVER itu yang pertama adalah eliminate, yang kedua adalah visualize. Nah, saya kadang suka belibet ngomong visualize ya, execute dan juga review. Oke, kita akan bahas satu persatu ya, teman-teman ya. Jadi untuk dalam melakukan Lean Task Execution itu
Kita harus memiliki dengan 4 langkah ini atau 4 strategi ini teman-teman, disingkat dengan EVER. Oke, yang pertama adalah eliminate. Eliminate apa? Ambiguity in task description, teman-teman. Jadi kita harus bisa membreakdown sebuah informasi yang banyak ambiguitas lah, yang nggak clear, yang nggak jelas gitu ya. Nah, di situ adalah langkah pertama dan ini langkah kunci. Langkah kunci karena di sini juga kita membutuhkan yang namanya keterampilan dalam bertanya gitu ya. Karena kita harus membreakdown sebuah informasi agar kita benar-benar clear dan jangan sampai ada mispersepsi. Yang kedua, teman-teman, adalah visualisasi the flow of task gitu ya. Jadi kita harus memvisualisasikan flow kerja kita atau tugas-tugas kita tuh punya alurnya. Karena di sini adalah bahasanya adalah visualisasi, teman-teman harus punya media yang bisa dilihat. Jangan cuma diingat, tapi dilihat ya. Karena yang namanya visualisasi kan menggunakan indera penglihatan ya. Jadi makanya di sini kita perlu punya media untuk dilihat tugas-tugas kita tuh apa aja sih dalam 1 minggu, dalam 1 hari, dalam 1 bulan gitu. Lalu yang ketiga adalah executing demand. Artinya di sini kita udah mulai mengeksekusi permintaan sesuai kebutuhan gitu. Makanya di sini kita kan perlu mengerjakan tugas itu sesuai dengan kebutuhannya. Dan yang terakhir tentu saja adalah review dan juga improvement, teman-teman. Oke, kita bahas satu persatu ya, teman-teman ya. Mulai dari tadi ya, mengeliminasi ambiguity in task description. Artinya di sini teman-teman memastikan bahwa teman-teman ketika mendapatkan sebuah informasi, tugas gitu ya, dari bos, misalkan bos besar gitu ya, itu teman-teman bisa memastikan tidak adanya rasa kebingungan atau rasa ketidakjelasan. Makanya penting banget di sini kita juga harus tahu nih polanya. Pola informasi apa sih yang setidaknya kita harus miliki gitu ya dalam mengerjakan tugas. Karena kalau misalnya kita tidak punya pola dalam mencari informasi, teman-teman juga akan bingung tuh. Saya mau mau cari informasi apa gitu. Polanya aja nggak tahu gitu ya. Contohnya di sini misalkan apa sih yang diharapkan, ya tanggung jawab apa yang spesifik dan hasil apa yang diharapkan, teman-teman. Kenapa ini menjadi penting? Tentu saja untuk pemahaman tugas yang lebih jelas, pengurangan ketidakjelasan, menghemat waktu agar teman-teman tidak bolak-balik lagi tuh nanya, review bolak-balik gitu ya. Dan juga peningkatan kualitas kerja. Nah, teman-teman, kita boleh lagi yuk kita buka lagi handphonenya, teman-teman. Nah, kita buka lagi handphonenya. Kita akan coba studi kasus sederhana. Saya minta pendapatnya teman-teman deh gitu ya. Jadi misalkan ini ada contoh. Misalkan di sini ada Pak Budi, seorang manajer di perusahaan XYZ. Jadi suatu hari dia itu memanggil salah satu karyawannya si Andi gitu ya. Si Pak Budi berkatanya gitu ya. Andi, saya ingin kamu menyiapkan sebuah presentasi untuk rapat klien minggu depan. Saya pikir kamu sudah tahu apa yang perlu kamu lakukan kan? Nah, misalkan si bos gitu tuh bilang gitu ya. Nah, sekarang saya minta teman-teman untuk masuk ke Menti lagi dan oke, di sini oke, udah ada ternyata ya, udah masuk ya. Oke, sebentar. Silakan teman-teman masukkan kira-kira menurut teman-teman hal apa yang akan teman-teman tanyakan atau diskusi apa yang akan teman-teman lakukan ketika menjadi si Andi. Kita bantu si Andi nih ya teman-teman ya. Silakan teman-teman join lagi ke Menti yang tadi. Sudah ada linknya? Udah bisa masuk? Masih sama kok linknya masih sama di kalau enggak Sudah, Kang. bisa lihat di kolom chat ya teman-teman ya. Nah, silakan teman-teman kira-kira kalau misalkan teman-teman menjadi si Andi gitu ya, mau ngasih saran ke si Andi. Kira-kira dapat tugas nih dari atasannya. Kira-kira mau nanya apa nih? Atau mau mau menggali informasi apa gitu ya mengenai sebuah rapat yang dadakan ini gitu ya. Ada teman-teman? Silakan. Ini udah ada 2 respon, harus tanya siapa, nggak ada teman diskusi, diskusi sama siapa, oke. Selain itu teman-teman kira-kira apa lagi kalau misalkan teman-teman menjadi si Andi? Minggu depan nih, yuk. Boleh yang lainnya ya. Di sini ada Mbak Ana, ya, ada Mbak Ana, Mbak Cika, ada Fajar.
Teh Nurul ya. Boleh ya dikasih pendapatnya. Tanya tentang materi apa yang perlu disiapkan, siapa kliennya, apa kebutuhan kliennya. Wih, keren. Keren, keren, lengkap ya. Lengkap. Tapi apakah itu cukup, teman-teman? Apakah masih ada yang perlu kita gali informasinya? Boleh ya, teman-teman ya, di kolom chat aja untuk linknya. Apalagi yang belum, teman-teman, yang belum ada nih di sini. Diskusi sama siapa, harus tanya siapa, oke. Tanya tentang materi apa, oke. Siapa kliennya, oke, oke. Ada lagi? Saya kasih waktu 1 menit. Siapa kliennya, siapa kliennya dan berapa orang-orangnya. Tujuan presentasinya untuk apa? Oke, saran susunan presentasi dan durasi presentasi. Wah, ini keren ya. Lengkap ya. Nih, keren juga. Oke, oke. Satu lagi deh, satu lagi. Sebelum kita bahas lebih detail ya. Apalagi nih, teman-teman? Monggo, monggo. Siapa lagi? Oke, kita langsung bahas aja ya, teman-teman ya. Nah, sebenarnya kita kan sebenarnya kalau misalkan menghadapi hal yang seperti ini kan bisa saja terjadi ya di kehidupan pekerjaannya teman-teman gitu. Tiba-tiba aja gitu ya, bos minta tugas yang akhirnya kesulitan gitu ya. Kita kesulitan untuk ini sebenarnya si bos maunya apa sih? Apalagi apalagi kalau misalkan ada kondisi gitu ya yang berbeda juga hubungan kita dengan bos itu juga kurang harmonis gitu ya. Nah, makanya penting banget kita punya pola sebenarnya. Polanya apa sih sebenarnya? Sebenarnya sederhana banget teman-teman. Teman-teman ini udah sangat sering banget kita bahas mungkinnya di tempat-tempat yang lain. 5W1H sebenarnya intinya gitu ya. Mulai dari misalnya dari apa dari apanya misalkan kayak tadi ya. Apa sih yang dibutuhkan gitu ya, tentang apa perlu dikerjakan gitu ya. Mulai dari mengapa, boleh juga teman-teman menanyakan dari why-nya. Kenapa ini harus dikerjakan gitu ya. Tujuannya untuk apa? Konteksnya kemana nih gitu kan? Siapa tadi juga sering ya disebutin ya siapa yang bisa membantu misalnya, siapa yang harus bertanggung jawab gitu ya. Terus berapa lama misalnya ya gitu ya. Itu juga bisa juga kalau misalkan kita ngomongin what gitu juga. Who siapa, where, di mana lokasi pengerjaannya gitu ya boleh juga. Waktunya mau kapan, deadline-nya. Kan itu tadi dia ngomongnya kan minggu depan kan. Nah, kata kunci minggu depan itu kan kita pasti wah minggu depan tuh kapan ya gitu kan. Nah, itu juga perlu diklarifikasi mulai dari kapannya. Dan juga, mungkin bisa juga teman-teman, ada nggak sih pola gitu ya, atau prosedur yang harus saya kerjakan, atau mungkin ada format khusus misalnya. Atau ada poin utama yang Pak Budi ingin tekankan kepada presentasi kepada kliennya. Nah, itu ya. Itu juga bisa teman-teman. Artinya, di dalam konteks ini, bagaimana kita bisa membuat pola ini nih, pola ini. Jadi, ketika kita udah terbiasa gitu ya, untuk menggunakan pola ini, itu lebih enak. Artinya, teman-teman akan lebih kayak kayak bikin puzzle gitu ya. Jadi polanya udah punya, teman-teman ketika ada tugas informasi tambahan atau tugas dadakan yang bos pun tidak begitu jelas, teman-teman udah polanya, tinggal teman-teman, oh oke ya, berarti ada hal-hal informasi yang nggak clear. Nah, makanya di sini tips saya adalah penting untuk ditulis di dalam catatan. Itu penting banget, baik itu teman-teman pakai digital ataupun ditulis tangan ya. Kenapa penting banget? Nanti akan saya bahas itu di belakang. Di belakang kenapa tulisan segala informasi itu harus ditulis itu nanti saya akan jelaskan di belakang kenapa itu sangat 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 penting gitu ya. Oke teman-teman, nah itu adalah bagaimana kita mengeliminasi dari sebuah informasi yang ambigu gitu ya, yang ambigu. Oke, selanjutnya langkah selanjutnya adalah mengenai memvisualisasikan sebuah flow of task. Artinya di sini bahasanya adalah memvisualisasikan. Artinya teman-teman harus punya media untuk dilihat. Nah, di sini teman-teman harus bisa memvisualisasikan alur kerja yang jelas. Apa sih yang sedang teman-teman kerjakan? Apa sih proyek teman-teman yang sedang kerjakan? Apa tugas rutin yang sedang teman-teman kerjakan? Apa tugas dadakan yang sedang teman-teman kerjakan? Apa tugas yang di luar job desk yang teman-teman kerjakan? Artinya lengkap banget tuh dari visualisasi ini.
Karena di sini teman-teman akan lebih mudah dalam mengidentifikasi, memantau, dan juga mengerjakan kira-kira mana dulu yang harus saya kerjakan, mana dulu yang harus saya selesaikan karena deadline yang mulai mendekati gitu. Karena kan banyak ya kalau misalkan ditanya teknik prioritas itu apa sih gitu ya, teknik dalam memprioritaskan pekerjaan. Banyak sebenarnya, mau pakai Eisenhower, mau pakai Eat Frog ya, atau pakai teknik ABC, banyak banget. Tapi sebenarnya pada prinsipnya teman-teman dalam memprioritaskan tugas, teman-teman itu mengumpulkan semua tugas-tugas dalam satu visual. Itu udah. Teman-teman mau pakai Eisenhower, mana yang itu hanya nanti jadi tambahan-tambahan aja gitu ya. Jadi tambahan-tambahan aja dibuatin itu. Tapi prinsipnya adalah dalam memprioritaskan pekerjaan adalah menuangkan semua tugas-tugas teman-teman dalam satu visual, baik itu digital maupun itu dalam bentuk hard copy gitu ya, ditempel di dekat meja misalnya. Itu intinya sebenarnya. Teman-teman di situ akan lebih lebih terserah mau pakai teknik apa, tinggal digeser-geser kek, mau ditambahin informasi penting genting kek, pakai deadline dan segala macam, itu lebih enak banget. Makanya di sini tahap yang kedua adalah teman-teman harus punya media dalam memvisualisasikan tugas teman-teman. Boleh lewat scheduling, boleh lewat dalam bentuk sticky note, boleh lewat pakai aplikasi yang sekarang lagi ramai gitu ya, yang kayak misalkan Notion, pakai ClickUp, pakai Monday, wah pokoknya aplikasi-aplikasi yang sekarang buat produktivitas itu boleh banget. Tapi yang penting teman-teman punya media itu, gitu ya. Itu adalah tujuan untuk memvisualisasikan kita tugas-tugasnya mana yang harus kita dahulukan, mana yang harus kita tunda, mana harus kita planningkan, mana harus kita geser, gitu ya. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, teman-teman, yaitu adalah tadi setelah kita sudah medianya udah tahu nih ya, udah kita lihat nih media visualnya udah dapat, udah punya gitu ya, teman-teman. Yang ketiga adalah mengeksekuting demand. Artinya di sini kita mengeksekusi tugas berdasarkan permintaan aktual ataupun kebutuhan. Tujuannya adalah mengurangi pemborosan yang terkait sumber daya kayak waktu, energi. Artinya, teman-teman ketika nanti mengerjakan itu benar-benar teman-teman sesuai dengan kebutuhan. Apa yang dibutuhkan yaitu teman-teman kerjakan gitu. Jangan sampai kebutuhannya apa ngerjainnya apa gitu ya. Jadi enggak terdistrak lah. Biasanya tuh bahasanya tuh terdistrak. Teman-teman lagi kerjain email atau bikin laporan, bikin undangan. Teman-teman tiba-tiba ada terdistrak dari ini nih handphone misalnya. Aduh, nggak kelihatan dari handphone. Wah, ini ada yang kasih komen nih postingan aku misalkan. Buka, tertunda dong. Nah, itu adalah salah satu pemborosan dari segi waktu, teman-teman. Gitu. Dan mungkin lagi ngerjain tiba-tiba ada teman yang ngajakin ngobrol, ngajakin diskusi gitu ya. Nah, itu juga salah satu pemborosan waktu dan juga energi. Nah, bagaimana caranya gitu ya? Nah, sebenarnya ada 3 hal teman-teman dalam ini, sebentar saya coba buka dulu. Dalam executing demand itu tuh ada 3 hal yang harus kita pastikan teman-teman. Sorry, oh ya benar. Nih ya, wait, saya buka lagi. Nah, dalam executing demand itu ada 3 hal. Ini berdasarkan experience aku ya. Yang pertama adalah 3S. Ada yang tahu 3S? 3S itu adalah sort, sweep, standardize atau menstandarisasikan. Jadi di mana ini suatu teknik dalam mengorganisasikan sebuah tugas, setidaknya dimulai dari tempat kerja kita dulu. Jadi sort itu misalnya kita mengumpulkan benda-benda yang kayaknya ini nggak penting banget ini meja saya gitu ya, ngeganggu banget gitu ya, bekas makanan, cemilan gitu ya, atau misalnya ya hal-hal yang misalnya nggak ada hubungannya lah dengan pekerjaan kita. Sweep itu lebih ke merapikan, membereskan, membersihkan gitu. Mungkin ada noda-noda, ada hal yang mengganggu aroma-aroma ketika kita duduk gitu ya di meja kerja kita. Itu ada tumpahan-tumpahan atau ada aroma-aroma yang mengganggu konsentrasi gitu ya. Pokoknya dibersihin aja tuh si meja. Dan yang ketiga adalah menstandarisasi. Nah, teman-teman saat ini udah punya belum standar meja kerjanya? Yuk, saya pengen tahu dulu. Kang Dery udah punya belum, Kang? Udah, Kang Adi. Standar meja. Jadi kalau misalkan mau kerja itu harus seperti ini nih. Harus di sini harus rapi, nggak boleh ada ini, harus ini dulu baru bisa kerja. Benar, benar, benar. Kalau Udah saya ada. at least apa namanya, meja tuh harus rapi, nggak ada handphone. Nah, Jadi handphone tuh udah nggak kelihatan di meja. Kalau hmm, lagi fokus terus, saya biasa pakai apa?
dua monitor gitu. Nah, Yang kanan biasanya untuk wallpaper kalau misalkan lagi bosan aja. Ini tugas, oh ya ngeliat kanan. Terus kiri lagi oke. gitu. Keren, 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 keren. Wah, nih Kang Dery udah jalan ya, menstandarkan tempat Oke. kerjanya. Nah, buat teman-teman yang memang belum punya, coba deh teman-teman nanti dipoto gitu ya, dipoto. Pertama di setting dulu tuh. Nyamannya teman-teman tuh ketika kerja itu yang kayak gimana sih? Settingannya, layoutnya gitu ya. Layoutnya yang kayak gimana sih? Nah, itu difoto tuh, difoto truk gitu kan. Nah, itu kalau mau disimpan gitu ya, di print di mejanya itu lebih bagus gitu. Jadi artinya teman-teman membiasakan untuk kerja yang memang kondisinya sudah siap dan sudah nyaman. Karena itu juga penting dalam hal mengeksekusi sebuah tugas pekerjaan lah, nggak mesti tugas ya, pekerjaannya teman-teman. Itu dari segi 3S, mulai dari merapihkan, membersihkan, lalu distandarisasikan. Yang kedua adalah one piece flow. Nah, ini one piece flow bukan si Luffy ya, one piece gitu ya. Tapi ini sebuah teknik teman-teman, sebuah metode yang memang biasanya diadopsi dari lean manufacturing. Jadi ini tuh sebuah fokus pemrosesan. Jadi kalau misalkan di lean manufacturing itu, ketika kita membuat sebuah produk atau sebuah pekerjaan itu tuh satu produk satu waktu gitu ya. Jadi kalau misalkan pengalaman saya, misalkan di suatu organisasi gitu ya. Jadi bikin mobil nih, set bikin mobil itu tuh biasanya fokus satu satu proses, misalkan bikin mobil A, mobil B gitu. Jadi nggak dicampur-campur enggak, tapi benar-benar satu proses itu benar-benar satu gitu ya, gitu. Begitupun dalam mengerjakan tugas, teman-teman. Jadi satu waktu itu satu tugas. Artinya di sini lebih sederhananya adalah single tasking, teman-teman gitu ya. Single task. Jadi ketika teman-teman mengerjakan satu tugas ya udah, tugas itu dulu habisin, beres, atau teman-teman punya milestone biasanya. Oke, saya punya tugas misalkan bikin laporan, tapi tugas saya ada jeda nih cuman 30 menit. Kira-kira dalam 30 menit teman-teman milestone-nya apa? Apakah bikin outline, apakah bikin draft, nggak apa-apa. Tapi teman-teman udah tahu nih, udah ditentukan gitu ya. Oke, milestone saya walaupun nggak langsung beres, tapi teman-teman udah punya milestone dari waktu yang sudah ditentukan gitu. Artinya di situ hanya single tasking, bukan multitasking. Dan yang ketiga adalah nah ini hyper fokus, teman-teman. Jadi hyper fokus itu sebuah kemampuan mental kita yang memang kita tuh benar-benar memberikan 100%, 100% gitu ya. Fokus ke dalam suatu tugas kita gitu. Makanya tadi bener tuh yang dikatakan sama Kang Dery ya. Kalau bisa tuh di meja kerja kita tuh dijauhkan yang namanya handphone. Dijauhkan kalau memungkinkan. Kalau memang pekerjaannya itu tidak menggunakan handphone gitu ya. Nah, karena penerapannya akan berbeda ketika kita kerjanya di depan laptop atau di komputer sama kerjanya itu kita melalui handphone. Kalau misalkan kita bekerjanya adalah di depan laptop, berarti handphone kita lah yang kalau misalkan handphone nggak ada nih, misalkan handphone tuh nggak jadikan sebagai media alat untuk bekerja, berarti handphone ini yang harus diamankan. Setidaknya di mute, jangan ada suara, notifikasi dimatikan dan segala macam. Tapi kalau misalkan teman-teman kerjanya lewat handphone, caranya adalah teman-teman itu mengatur aplikasi-aplikasi apa yang memang mengganggu. Kayak misalkan sosial media contohnya. Sosial media, kalau misalkan teman-teman kerja, itu kalau misalkan di handphone, kebetulan saya pakai Samsung, itu tuh ada mode yang namanya mode works. Mode bekerja gitu ya. Jadi ketika saya pilih mode itu tuh aplikasi-aplikasi yang mengganggu, otomatis dia keblok, nggak bisa dibuka. Jadi bisa disetting teman-teman di handphonenya. Nanti teman-teman cari cara deh untuk memblok atau melimit aplikasi-aplikasi ketika teman-teman bekerja. Mode fokus. Nah, itu disebut dengan hyper fokus. Nah, itu adalah langkah-langkah, setidaknya ada 3 hal yang perlu kita perhatikan dalam mengeksekusi demand atau pekerjaan kita. Langkah terakhir teman-teman kira-kira apa? Langkah terakhir adalah review dan juga improvement. Tentu nggak akan baik gitu ya ketika kita hanya fokus mengerjakan yang penting kerjain gitu ya. Tapi penting juga kita untuk selalu melakukan atau membiasakan diri untuk selalu mereview setelah tugas itu selesai. Artinya setidaknya minimal ya 3 menit lah gitu ya, 3 menit sampai 5 menit sebelum kita ngasih tugas itu ke pelanggan kita atau ke atasan kita atau kepada orang siapapun lah ya yang membutuhkan tugas kita itu, untuk kita review terlebih dahulu gitu ya. Setidaknya kita bisa lah melakukan penyesuaian gitu ya, takutnya ada yang typo gitu ya, ada yang salah, ada yang kalau misalkan bikin undangan ada yang salah ngirim namanya misalkan, gelarnya dan segala macam, itu juga diperlukan teman-teman.
Untuk apa? Untuk memastikan bahwa kita bisa memenuhi ekspektasi dari pelanggan kita, itu juga penting. Nah, di sini ada 2 pendekatan sebenarnya teman-teman. Yang pertama adalah pendekatan PDCA. Nah, mungkin teman-teman udah pernah dengar ya namanya PDCA, tapi hari ini saya tidak akan membahas tentang itu. Di sini saya akan membahas hal yang berbeda, yaitu dengan OODA Loop. Ada yang pernah dengar OODA Loop? Jadi OODA Loop ini sebuah model pengambilan keputusan sebenarnya teman-teman, yang memang dikembangkan oleh pilot militer Amerika Serikat. Ini John Richard Boy. Jadi sebenarnya ini tuh sebuah metode pengambilan keputusan, karena kan kalau misalkan zaman perang itu, zaman perang lagi, pada masa perang gitu ya, pada masa perang itu kan pengambilan keputusan itu harus cepat. Nah, si John ini dia membuat sebuah pola ternyata. Bagaimana agar kita bisa mengambil keputusan yang cepat? Salah satu adalah mereview kondisi di lingkungan seperti apa gitu ya, sehingga keputusannya itu lebih cepat dibandingkan lawannya, dibandingkan dengan musuhnya gitu. Nah, apa itu OODA Loop? OODA Loop itu diawali dengan observe, orient, decide, dan juga act, teman-teman. Atau action ya. Jadi observe itu bagaimana kita mengumpulkan data-data yang harus kita kerjakan. Artinya kalau misalkan dalam hal ini adalah teman-teman mengerjakan tugas, teman-teman itu mengecek atau mengumpulkan hal-hal yang perlu teman-teman kerjakan. Apa aja sih data-data, apa aja sih yang sudah teman-teman kumpulkan, informasi-informasi apa sih yang sudah teman-teman kumpulkan. Artinya teman-teman mengobservasi pekerjaan-pekerjaan yang sudah teman-teman kerjakan, mulai dari waktunya berapa lama, apakah sudah efektif atau belum dalam waktu 1 jam misalnya, apakah sudah oke atau kayaknya waktu saya masih kurang gitu ya untuk menyeting itu gitu. Yang kedua adalah orient. Orient itu adalah mengorientasi tugas yang sudah kita kerjakan. Itu kita analisa teman-teman. Nah, di sini kita cek lagi teman-teman yang di bukan halaman, di strategi yang pertama, yaitu eliminate, ya kan? Di eliminate itu kan teman-teman kan menuliskan informasi apa sih yang dibutuhkan. Nah, informasi itu kita bawa lagi, dimasukkan ke si orient di masa kita untuk menganalisa proses yang sudah kita kerjakan. Udah cocok belum nih? Tanggalnya, formatnya, waktunya, poin-poin pentingnya sudah dimasukin belum nih gitu. Makanya penting banget yang tadi di awal itu mencatat teman-teman. Karena nanti di sini ketika di tahapan teman-teman melakukan orient atau menganalisa itu sebagai acuan teman-teman mengecek apakah sudah sesuai atau belum. Lalu masuk ke decide. Nah, decide di sini adalah pengambilan keputusan dari hasil analisa teman-teman, pekerjaannya teman-teman gitu ya. Ini kira-kira masih perlu direvisi nggak nih sebelum kita ngasih ke atasan kita atau dikasih ke pelanggan kita? Atau ya udah oke nih, baru kita decide oke, kayaknya udah oke nih, udah 100% aman gitu ya. Baru action. Action di sini adalah ya langkah yang tadi pengambilan keputusan teman-teman apa? Apakah langsung dikasihkan ataukah seperti apa gitu ya, atau mau di-review lagi. Kalau di-review berarti observe lagi di sini. Kalau misalkan dikasih kepada pelanggan, misalkan teman-teman mendapatkan feedback. Ketika teman-teman mendapatkan feedback, itu juga harus di-observe lagi kan? Diulangi lagi tuh, apa sih informasi apa sih, catat lagi gitu ya. Dicatat lagi, kerjain lagi, direvisi, diorient lagi, dianalisa lagi, di set ini udah oke atau belum, kasih lagi gitu. Sampai benar-benar prosesnya itu berulang sampai benar-benar tugas kita itu benar-benar sudah oke, oke di aman gitu. Jadi udah aman dan itu prosesnya selesai gitu teman-teman. Nah, itu adalah proses alternatif lain ya selain PDCA, yaitu dengan pendekatan OODA Loop gitu. Oke teman-teman, itu kurang lebih yang kita sudah sampai 452 ya, nggak kerasa ya. Jadi kita sudah ada membahas 4 hal ya tadi ya, dalam melakukan yang namanya lintas execution. Itu ada 4 langkah atau 4 strategi, mulai dari mengeliminasi, memvisualisasikan tugas kita, lalu mengeksekusi tugas yang berdasarkan kebutuhan, dan mereview serta melakukan continuous improvement. Nah, itulah 4 strategi yang bisa dilakukan dalam lintas execution. Oke teman-teman, sampai sini dulu saya ingin buka open question. Jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau ingin
lebih jelas, saya silahkan untuk membuka pertanyaan boleh di kolom chat, mangga. Open mic juga mangga. Yuk silahkan. Ada? Atau sudah jelas? Masa nggak, pasti nggak jelas lah, nggak jelas lah, nggak jelas ya? Belum jelas kan? Belum jelas kan? Silakan teman-teman. Kang, mau tanya dong. Ini kan untuk apa namanya? Untuk lintas ini sebenarnya atau sebaiknya dipahami oleh atasan juga sih, bukan hanya dari kita sebagai kayak tadi misalkan kalau study case tadi kan oh bosnya menyuruh gitu ya, Mm. quote and quote, dan kita berperan sebagai yang disuruh. Nah, sebenarnya harusnya untuk hal ini tuh dipahami juga oleh atasan nggak sih agar si atasan juga bisa memberikan yang ini effort ini tadi atau emang sebenarnya effort ini emang untuk pegawai kalau atasan beda lagi gitu. Oke. Mm. Oke, terima kasih Kang Dery atas pertanyaannya ya. Bagus banget ya. Jadi apakah ini bisa digunakan juga sih untuk atasan gitu ya? Pada prinsipnya teman-teman, untuk effort ini bisa dilakukan oleh atasan selama atasan itu memang mendapatkan tugas dari atasannya lagi. Gitu. Artinya apa? Artinya selama gini, posisi jabatan apapun gitu ya, mau dia posisinya kan kalau kalau di organisasi itu kan ada atasan level 0 gitu ya, yang pemilik misalkan gitu, bos tertinggi-tingginya gitu kan. Ada ke bawah ke bawah ke bawah ke bawah. Selama karyawan gitu ya atau pegawai ini dia memiliki tugas untuk mengerjakan mengerjakan pekerjaan dan itu memang berdasarkan dari request dari pelanggan ya, dalam hal ini adalah dari segi pelanggan. Karena pelanggan itu nggak cuma hanya dari atasan, tapi bisa juga dari pihak eksternal, dari pemerintah, dari masyarakat gitu. Selama dia itu mengerjakan sebuah pekerjaan atau tugas berdasarkan dari kebutuhan dari si pelanggan, effort ini bisa dipakai gitu Kang Dery. Jadi kecuali memang dia itu nggak kerjanya ya nggak berdasarkan dari kebutuhan kebutuhan dari si klien gitu ya atau kebutuhan dari si pelanggan. Karena kan kuncinya di sini adalah ada request dulu nih, ada tekanan dulu nih, kebutuhan dari pelanggan gitu ya, pelanggan tadi ya, atasan dan segala macam gitu. Selama dia pekerjaannya itu berkaitan dengan pelanggan, ada kebutuhan dari pelanggan, ada informasi yang perlu diklarifikasi dari pelanggan, ini bisa banget dipakai gitu. Jadi nggak terbatas, wah ini buat staff. Kalaupun staff lebih bagus gitu kan, udah jelas gitu ya. Udah pasti jelas harus punya keterampilan ini untuk level staff. Supervisor gimana? Supervisor juga pasti butuh. Pasti karena dia kan pasti harus membreakdown informasi dari manajernya. Apalagi dia juga harus membreakdown lagi ke timnya gitu ya. Dia bahkan harus dua hal gitu. Manajernya gimana? Nah, selama manajernya itu masih punya kebutuhan dari atasnya atau dari pelanggan, masih bisa kok diterapkan gitu untuk pendekatan ever ini. Gitu Kang Dery, mudah-mudahan bisa terjawab. Oke, di sini ada kolom chat udah ada dari Teh Nurul. Kang boleh minta saran apa yang perlu dilakukan kalau atasan yang ngasih tas ini agak sulit untuk diminta review pekerjaan yang sudah kerjain karena sibuk. Jadi ada bottleneck di review tersebut. Nah, ini pertanyaan menarik nih. Jadi kita udah punya nih keterampilan, misalkan Teh Nurul udah tahu nih ya caranya mulai dari mengeliminasi ini, udah punya visualisasinya, udah mengeksekut, udah pada saat review misalkan, wah ini Pak udah dikerja, udah dikasih misalkan datanya. Tapi si atasan kita tuh nggak ngasih feedback misalnya ya. Sebenarnya ada berapa pendekatan ya? Mungkin satu dulu deh saya kasih pendekatannya. Pendekatannya adalah bagaimana Teh Nurul untuk memberikan sebuah informasi hasil reportnya itu secara komprehensif. Artinya Teh Nurul perlu mensummary-kan tugasnya itu berdasarkan dari yang tadi di awal sudah dibuat. Misalkan Pak, misalkan contoh misalkan lewat email gitu ya. Nah, di email pun jangan cuman Pak ini Pak sudah dikerjakan mohon direview. Jangan kayak gitu, sudah tahu bosnya nggak pernah nge-review gitu ya. Tapi teman-teman ditambahkan tuh di body emailnya. Ditambahkan Pak ini tugas yang kemarin apa informasinya, tujuannya untuk apa, terus informasi-informasi kebutuhannya apa aja, formatnya seperti apa. Jadi didetailkan lah ya di dalam body emailnya Teh Nurul. Kalau memang kebetulan bosnya itu agak sulit ya. Memang sih seringkali juga saya pernah tuh agak sulit untuk minta review, ini benar belum sih? Ya udah kita kirim, tapi paling tidak kita sudah menyediakan data sehingga minimal kalaupun misalkan dia nggak sempat memberikan feedback, tapi setidaknya dia bisa baca dari body email.
Jadi dia tahu apa yang sudah kita kerjakan, apa yang sudah kita usahakan dan hasilnya apa, outputnya apa gitu Teh Nurul. Mudah-mudahan bisa menjawab Teh Nurul. Jadi lewat body emailnya aja gitu. Kalau misalkan memang nggak pernah di-review ya, dilengkapinya dari Teh Nurul lebih proaktif untuk di dalam body email. Bisa mengatasi atasnya micromanaging, oke. Karena sering, oke, sami-sami. Oke, di sini ada Kak Wiwit. Karena seringkali datang tugas yang tidak koheren antara tugas satu dengan yang lain, bahkan saling berkontradiksi. Hmm. Kalau misalkan ada dua hal gitu ya, yang mengatasi tugasnya itu memang tidak tidak saling berkaitan gitu ya. Yang satunya harusnya ke A. Misalkan contoh ya, contohnya misalkan aku juga pernah Kak Wiwit, misalkan contoh ini ya. Jadi ada tugas kerjaan yang memang itu tugas yang menjadi main job aku gitu ya, jadi job desk aku masuk KPI gitu ya. Tugasnya udah masuk KPI, mau jadi penilaian juga. Pasti kalau berdasarkan dari apa ya, dari produk prioritas mungkin itu karena itu mempengaruhi dari kinerja kita, bonus kita gitu ya. Bentrok nih dengan tugas yang namanya menjadi panitia. Waduh, gitu ya. Menjadi panitia ini gimana ini gitu kan. Nah, apakah Lin ini juga bisa mengatasi hal yang seperti itu gitu, pada prinsipnya balik lagi gitu ya. Kak Wiwit, dari Lean ini sebenarnya kan prinsipnya adalah bagaimana kita mengerjakan tugas itu mengurangi dari pemborosan-pemborosan yang kita lakukan, bukan pemborosan-pemborosan di luar dari kontrol kita. Artinya, selama kita ada tugas yang memang entah itu memang berkaitan, tadi kan sebelumnya kan kita udah bahas ya, ada yang memang sesuai dengan job desk, ada yang di luar job desk, ada yang dadakan dan juga itu memang ya hanya sebatas tugas sukarelawan istilahnya gitu ya. Bagaimana dari tugas-tugas itu kita bisa lebih mengefektifkan dari segi kitanya, bukan dari segi di luar itunya ya gitu ya. Nah, dari kitanya, apakah kita bisa mengefektifkan waktu kita tuh? Nah, Lean ini lebih ke arah sananya gitu ya. Bagaimana kita bisa mengefektifkan dari segi waktu kita, energi kita, sumber daya kita. Kalau misalkan kebetulan misalkan Teh Wiwit punya tim nih. Apakah tim ini juga bisa diberdayakan? Karena memberdayakan tim itu salah satu untuk mengurangi pemborosan kan. Karena pemborosan itu sebenarnya ada 8 gitu. Ada 8 pemborosan di dalam Lean ini. Kak Wiwit. Salah satunya adalah bagaimana kita bisa mengoptimalkan SDM yang kita miliki. Artinya kalau misalkan kita punya tim, mampu nggak sih kita memanfaatkan tim kita itu untuk mengerjakan yang memang dia bisa bantu kita? Itu salah satu pemborosan dari 8 ya. Memanfaatkan SDM mulai dari keterampilan, pengetahuan, kompetensi lah ya, keterampilan dan juga pengetahuannya mereka gitu. Jadi bisa bisa, tapi lebih bagaimana kita mengontrol pekerjaan-pekerjaan yang tadi ya, yang enggak koheren lah kalau kata kata Kak Wiwit gitu ya. Gitu. Mudah-mudahan bisa mendapat gambaran Kak Wiwit gitu. Oke, sudah pukul 5, kakak-kakak, teman-teman semua. Terima kasih yang sudah bertanya ya. Mungkin teman-teman kalau misalkan ada yang perlu mendalami lagi gitu ya, masih pengen tahu sebenarnya contoh-contohnya yang kayak gimana sih teman-teman gitu ya. Contoh-contoh yang bisa diterapkan lebih detail, kasus-kasusnya, form-formnya gitu ya. Terus bagaimana bedanya apa sih antara ODA dengan PDCA gitu ya. Nah, teman-teman, alhamdulillah hari ini saya juga udah launching. Ya, di sini saya akan memberikan sebuah informasi bahwa hari ini saya akan launching sebuah online course buat teman-teman khusus hari ini spesial yang namanya dengan lintas execution. Kenapa sih saya kok membuat online course ini, teman-teman? Karena saya paham buat ya, banyak sebagian dari kita karyawan itu nggak pernah mendapatkan jatah untuk training, ya nggak sih? Terakhir kali teman-teman dapat jatah training dari tempat kerjanya kapan? Mungkin 1 tahun yang lalu, mungkin 2 tahun yang lalu. Nah, makanya saya membuat yang namanya online online course ini gitu ya. Karena kenapa saya membuat online course ini? Yang pertama adalah mudah diakses kapanpun dimanapun teman-teman. Kalau misalkan memang jiwanya adalah jiwa pengen pembelajar, pengen belajar terus gitu ya. Ini saya buatkan sudah dengan lengkap gitu ya, mudah diakses di kapanpun. Aksesnya seumur hidup teman-teman, bisa diwariskan gitu. Ini ada warisan nih, ada online course gitu ya punya Kang Adi gitu ya. Bisa diwariskan karena ini aksesnya seumur hidup dan juga dijelaskan lebih detail tadi ya. Contoh-contohnya mulai dari form-form yang bisa digunakan itu bisa diakses secara free oleh teman-teman gitu ya.
Ada contoh-contohnya. Dan yang paling penting adalah teman-teman di sini juga saya menyediakan yang namanya e-sertifikat gitu ya. Jadi bisa dijadikan sertifikat untuk online course untuk lintas execution ini. Nah, Kang Adi berapa investasinya? Lah, udah langsung aja lah Kang Adi, misalkan gitu ya pertanyaannya. Nah, investasinya teman-teman, investasinya adalah 749.000. Nah, tapi khusus untuk hari ini saya akan diskon buat teman-teman yang hadir hari ini, yaitu menjadi 499.000. Tapi, nah masih ada diskon lagi nggak? Ada diskon khususan gitu ya. Untuk launching yang pertama ini saya diskon nggak tanggung-tanggung teman-teman. Saya akan berikan kepada teman-teman jika memang tertarik untuk memperdalam lebih dalam lagi mengenai lintas execution ini, itu saya kasih diskon 50% dan itu dengan kode kupon, yaitu LIN50. Dan itu kalau nggak salah saya bikin kuponnya itu nggak banyak sih. Jadi kira-kira berapa investasi yang teman-teman bisa dapatkan dari online course ini, yaitu sekitar 249.500 perak gitu ya. Nah, teman-teman apabila teman-teman tertarik, silahkan teman-teman bisa akses untuk mampir, waduh mampir ya, bisa mampir ke link ini. Saya juga akan kasih link juga di dalam kolom chat. Oke, sebentar saya kasih linknya. Nah, jadi silakan teman-teman jika memang tertarik untuk lebih tahu lebih dalam mengenai online course lintas execution ini, bisa masuk ke link yang sudah saya bagikan di kolom chat, dan jangan lupa masukkan untuk kode kuponnya itu adalah LIN50 gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman kalau misalnya memang lebih lebih pengen tahu, boleh juga nanti juga akan mendapatkan, selain itu juga akan masuk ke komunitas saya, jadi teman-teman free untuk bertanya atau berkonsultasi dengan saya berkaitan dengan tugas-tugas yang sedang teman-teman kerjakan. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi. Jadi kita sudah membahas tadi ya macam-macam dari segi lintas execution, lalu juga prinsipnya apa, ada 4 langkah yang sudah kita bahas. Jadi kita masuk ke summary-nya. Jadi summary-nya apa sih teman-teman dari sesi hari ini? Jadi sesi hari ini kita sudah membahas tentang definisi mengenai lintas execution itu sendiri ya. Mulai dari apa sih itu lintas execution gitu ya. Jadi lintas execution itu adalah penggabungan dua hal gitu ya, dua keilmuan dari lean management dengan task management, di mana kita menghapus segala pemborosan-pemborosan dalam aktivitas kita selama ada proses di situ, ada kemungkinan bisa di-lean-kan gitu ya, untuk mengurangi yang namanya pemborosan dalam mengerjakan tugas-tugas kita. Yang kedua adalah terdapat ada 3 prinsip dalam lintas execution, itu adalah delivering values, eliminating waste, dan juga continuous improvement. Dan 4 strategi dalam lintas execution itu disingkat dengan EVER, yaitu mulai dari eliminate, visualisasi, execute, dan juga review, teman-teman. So, jangan biarkan kebingungan menghambat prestasi kita, teman-teman. Pastikan kita mengerti setiap aspek tugas-tugas kita. Karena kenapa? Mulai dari ekspektasi, tanggung jawab, dan juga hasil yang diinginkan. Karena ini penting, ini bukan hanya tentang menyelesaikan sebuah tugas, tapi mencegah kesalahpahaman dan juga bagaimana kita bisa meningkatkan produktivitas serta kepuasan kerja kita. Saya Adi Subhana, undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman Kang yang sudah Adi. hadir. Terus sukses Kang Adi. Saya izin off webinar dulu. Oke, terima kasih Kang Dery yang sudah hadir. Terima kasih semuanya.